Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Senang sekali saya kembali menjumpai Anda kali ini dalam Lintas Banua Sepekan edisi Minggu 28 Februari 2021. Tentunya serangkaian berita terpilih selama sepekan kemarin akan kami sajikan selama 1 jam ke depan. Bersama Slianti Rizni, kita ikuti berita selengkapnya. Ya pemirsa, mengawali Lintas Banua Sepekan kali ini, kendala penyaluran gas LPG 3 kg menjadi terhambat disebabkan rusaknya Jalan Gubernur Syarkawi di Kabupaten Banjar. Padahal ruas jalan tersebut merupakan akses jalan utama untuk penyaluran gas LPG kepada masyarakat. Sementara itu pemirsa, Ketua Hiswana Migas Kalsel menilai selama infrastruktur jalan tidak ditangani secara maksimal oleh pemerintah, bisa dipastikan suplai LPG kepada masyarakat akan terus terganggu. Menyikapi keresahan masyarakat saat ini akibat langkanya gas LPG 3 kg dan mahalnya harga tabung untuk warga miskin hingga mencapai Rp60.000 per tabung. Menjawab hal tersebut, Hiswana Migas Kalsel kepada Banjar TV menjelaskan, stok di depo LPG Barito Kuala sangat melimpah. Namun saat ini yang menjadi kendala adalah penyaluran gas LPG 3 kg tersebut menjadi terhambat disebabkan rusaknya Jalan Gubernur Syarkawi di Kabupaten Banjar. Ruas jalan tersebut merupakan akses jalan utama satu-satunya untuk penyaluran gas LPG kepada masyarakat. Sampai saat ini tak ada alternatif yang bisa diberikan pemerintah kepada Hiswana Migas untuk mendistribusikan gas tersebut. Karena itu pihaknya mendesak pemerintah melalui PUPR dan Balai Jalan untuk ikut memberikan solusi jangka pendek, memutus dan membantu mata rantai penyaluran tersebut. Diakui sudah 1 bulan ini, pihaknya menggunakan LCT yang sangat memakan waktu hingga 5 jam perjalanan, yakni dari depo mini sampai sekitar Banjaraya. Terlebih jika sedang terjadi air surut, hingga mengakibatkan tidak bisa bongkarnya LCT tersebut. Sementara jalur distribusi lewat darat saat ini tidak bisa dilakukan untuk pelayanan Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, termasuk Pelaihari, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Sedangkan penyaluran LPG untuk Banua 6 masih bisa digunakan lewat jalur alternatif dengan waktu tempuh 24 jam lamanya. Ya, terutama yang terkait dengan LPG ini Jalan Gubernur Syarkawi itu akses utama distribusi LPG untuk wilayah Kalsel. Namun memang seperti kawan-kawan ketahui, saya hari Jumat kemarin dengan Kepala Dinas Perhubungan Darat langsung terjun bersama Pertamina, asisten 2 provinsi, kita langsung meninjau lapangan. Itu ternyata memang Jalan Gubernur Syarkawi itu kalau memang toh bisa dilalui, potensi amblas dan potensi untuk durang tuh kalau bahasa Banjar itu terguling mobil itu sangat besar. Sehingga sekarang Pertamina karena jalan itu bisa dilewati, Pertamina dengan Hiswana Migas, Pertamina menyediakan LCT, maka anggota Hiswana Migas lah melaksanakan di lapangan. Terutama penyaluran ini kepada SPBI yang ada di Lingkar Selatan, termasuk di Jalan Gubernur Syarkawi itu ada SPBI juga, dan kemudian sampai ke daerah Tala sana itu jalur distribusinya kita melalui LCT yang telah disewa oleh Pertamina. Memang betul LPG ini bisa tersalurkan, tapi memang tidak bisa maksimal dibandingkan kalau kita lewat jalan darat. Jalan darat sebentar ini tidak ada alternatif selain di Jalan Gubernur Syarkawi yang sangat parah. Nah, kami tentu berharap dan kesempatan ini untuk bisa menormalisasi LPG ini, kami mudahan dibantu oleh pemerintah dari Dinas PUPR dan Balai Jalan untuk memberikan solusi jangka pendek supaya memutus atau membantu mata rantai yang pakai lewat LCT ini sangat banyak memakan waktu. Itu PP antara Depot Mini sampai ke Amdam Jaya di sekitar Banjar Raya itu kurang lebih 4-5 jam perjalanannya PP. Itu belum ditambah lagi nanti gendalanya adalah apabila ada pasang surut. Maka LCT itu tidak bisa bongkar.
Nah, jadi itu gendala-gendala yang kami hadapi di lapangan. Sementara jalur distribusi lewat darat ini sekarang tuh tidak bisa kami lakukan untuk pelayanan Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, termasuk dengan Palehari, termasuk Tanah Bumbu, Batu Licin, dan Kota Baru. Diakuinya persoalan prasarana jalan ini sangat krusial bagi distribusi LPG, terutama di Jalan Gubernur Sarkawi, Lingkar Utara tersebut. Rejali Afandi, Banjar TV. Saat ini stok gas LPG tersedia cukup banyak, namun penyalurannya tidak dapat dilakukan disebabkan rusaknya Jalan Gubernur Sarkawi. Jika ada solusi dalam jangka pendek yang bisa diberikan pemerintah terkait alternatif jalan angkutan, Hiswana Migas dan Pertamina menjamin akan mampu mengatasi permasalahan kelangkaan gas dan mahalnya gas LPG 3 kg di masyarakat. Caranya Hiswana Migas dan Pertamina akan mengguyur gas LPG tersebut kepada masyarakat, apalagi menjelang bulan Ramadan. Karena tidak ada cara lain untuk mengatasi hal tersebut. Pihaknya meminta 1 minggu saja untuk mengatasi hal itu dengan melakukan guyuran gas ke masyarakat dan bisa dipastikan kelangkaan mampu teratasi. Dengan catatan ada alternatif yang diberikan pemerintah, sembari Jalan Gubernur Sarkawi juga dibenahi. Pihaknya mengusulkan agar jembatan Sungai Alalak 1 diaktifkan kembali. Terkait suplai sekarang ini masih di masyarakat dianggap kurang, itu memang betul kami akui, karena sekarang ini kami tidak bisa menyuplai LPG dengan kondisi yang ada sampai 100%. Karena akibat jalan tadi, Pak? Iya, jalan. Jadi jalan ini memang sangat krusial bagi distribusi LPG, terutama Jalan Gubernur Sarkawi. Makanya kami tidak henti-hentinya meminta kepada Dinas PUPR atau Balai Jalan memberikan solusi jangka pendek terhadap kami. Karena masyarakat Banjar ini sekarang kekurangannya, caranya tidak lain lagi. Kalau diberikan jangka pendek ini, solusi jangka pendek, saya meyakini Pertamina dan Hiswana Migas akan mengguyur LPG kepada masyarakat. Apalagi sekarang menjelang bulan Ramadan. Saya melihat sekarang ini memang ada kepanikan, ya, ada panik buying di masyarakat karena setiap mobil agen datang ke pangkalan itu sudah rata-rata diserbu oleh masyarakat. Dan itu artinya apa? Sudah ada kelihatan panik buying. Cara mengatasinya gimana? Tidak ada cara lain selain kita guyur LPG ini untuk memenuhi tabung-tabung kosong yang dipegang oleh masyarakat. Berapa lama waktunya? Saya kalau berikan waktu kurang lebih 1 minggu saja jalan alternatif ini untuk bisa mengguyur ini, saya meyakini insya Allah akan bisa terpenuhi kebutuhan masyarakat. Sembari setelah itu kita normalisasi, ya tentu Jalan Gubernur Sarkawi juga dibenahi sehingga nanti mobil-mobil skiteng yang mengangkut LPG itu bisa lalu lalang di sana dengan lancar. Sarbaini menilai selama infrastruktur jalan tidak ditangani secara maksimal oleh pemerintah, dipastikan suplai LPG kepada masyarakat akan terus terganggu. Rijali Afandi, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Banjarmasin Haji Muhammad Faisal Haryadi meminta Wali Kota mengeluarkan perwali yang melarang adanya penjualan gas LPG 3 kg dijual eceran. Di samping itu pula menurut Ketua Komisi 2 Faisal, program kartu kendali LPG PLPJ ini tidak terkoneksi dengan baik, khususnya dalam hal pemetaan di pangkalan. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Banjarmasin HM Faisal Haryadi meminta pemerintah kota untuk mengeluarkan aturan bahwa gas melon atau gas tabung 3 kg tidak boleh dijual eceran. Pihaknya meminta wali kota untuk mengeluarkan perwali untuk melarang adanya penjualan gas LPG 3 kg dijual eceran kalau bisa secepatnya. Ini disampaikannya usai rapat pembahasan gas LPG 3 kg yang langka di Banjarmasin dibahas bersama pemerintah kota dan pihak Pertamina di Gedung Dewan beberapa waktu lalu. Komisi 2 nanti akan bersurat kepada pimpinan DPRD untuk meminta rekomendasi, meminta pemerintah kota dalam hal ini Pak Wali untuk bisa menerbitkan perwali tentang pelarangan penjualan LPG di tingkat eceran. Nah, sehingga kami tidak lagi menemukan bahwa harga di tingkat eceran melambung dari HET.
Karena selama ini kan ada aturan bahwa penjualan di pangkalan di atas harga eceran itu akan disanksi oleh Pertamina. Nah, tapi di tingkat pengecer, Pertamina tidak berwenang untuk melakukan penertiban itu, sehingga kami mendorong agar pemerintah kota secepatnya menerbitkan perwali tentang pelarangan penjualan LPG di tingkat eceran, sehingga tidak ada lagi spekulan-spekulan di perjalanannya. Kenapa pihaknya di Komisi 2 meminta itu? Alasannya karena sudah jadi keluhan umum masyarakat. Gas LPG 3 kg di tingkat eceran harganya melambung. Bahkan di saat kondisi sekarang ini, distribusinya terganggu hingga menjadi langka. Kalau penjualan di tingkat distributor hingga pangkalan masih bisa diawasi pihak Pertamina. Sebab jika menyalahi ketentuan menjualnya bisa disanksi, mengingat eceran itu sudah di luar jangkauan pengawasan. Risna, Banjar TV. Anggota DPRD Faisal sedikit mengkritik program kartu kendali LPG ini yang tidak terkoneksi dengan baik, khususnya pemetaan pangkalan di setiap kelurahan. Kadang masyarakat bingung kartu yang mereka miliki ini untuk di pangkalan mana, jadi ini harus jelas petanya. Kartu data kendali LPG ini bisa terkoneksi dengan baik. Selama ini kan jumlah umpamanya di Banjarmasin Tengah itu ada 5.243 KK yang terdata di Banjarmasin Tengah umpama. Nah, kemudian di Antasan Besar ada 419 KK. Nah, sampai hari ini 419 KK ini tidak mengetahui mengambil jatah atau mengambil LPG 3 kg-nya ini di pangkalan mana. Nah, sehingga itu yang kami menjadi catatan, sehingga di April ini pemerintah kota harus sudah menginput data, sehingga pada saat data itu dibagikan, si masyarakat yang memiliki kartu kendali ini sudah tahu bahwa mereka mendapatkan jatah LPG-nya di pangkalan mana. Nah, sementara ini kan belum ada itu, sehingga kami minta perbaiki data itu. Sementara itu, Kabag Perekonomian Pemerintah Kota Banjarmasin, Haji Rusdi Ajis menyatakan, kartu kendali LPG khusus warga miskin ini sudah dibagikan 36.000 KK dan 600 untuk usaha mikro kecil menengah yang berlaku sejak April 2020 hingga April 2021. Tahun ini akan ditambah lagi 1.876 KK. Vaksin yang kita rapatkan ini kan untuk masyarakat miskin yang ada di Banjarmasin ini kurang lebih sekitar 39.225. Nah, itu kebutuhan yang ada di Banjarmasin. Kalau Pertamina itu setiap bulan menyuplai gas itu kurang lebih 510 tabung. Nah, sedangkan kebutuhan masyarakat miskin yang untuk memerlukan 3 kilo itu sekitar 160 tabung. 160.000 tabung. Jadi ibaratnya itu cukup untuk kebutuhan Banjarmasin untuk masyarakat yang penghasilan rendah. Karena kalau masyarakat sudah penghasilan tinggi, artinya masyarakat yang menengah ke atas itu kan mereka memerlukan gas yang 5 kilo maupun yang... Pemegang kartu ini dapat membeli 4 tabung LPG bersubsidi 3 kg sebulan dan bagi UMKM sebanyak 6 tabung sebulan. Mereka berhak mendapat LPG itu dengan harga sesuai harga eceran tertinggi, yakni 1 tabung Rp17.500. Program ini sudah dikoordinasikan dengan PT Pertamina hingga ke pangkalan LPG bersubsidi 3 kg di masing-masing kecamatan di Banjarmasin. Jadi setiap pangkalan tidak boleh menjual harga lebih tinggi bagi masyarakat yang memiliki kartu ini, sebab akan diawasi, bahkan ada sanksi. Namun bagi warga yang memiliki kartu ini hanya berlaku di wilayah masing-masing, tidak boleh menggunakannya di luar kelurahan tempat tinggalnya. Risna, Banjar TV. Pemirsa, akibat kelangkaan gas LPG khusus ukuran 3 kg yang disertai harga melambung tinggi, membuat sebagian warga terpaksa kembali menggunakan kayu bakar untuk aktivitas masak-memasak, seperti dilakukan warga Banjarmasin Selatan Hamdiah. Bahkan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, kayu bakar yang ia dapatkan tersebut juga dijual kepada tetangganya di kawasan Pulau Bromo yang saat ini lebih memilih menggunakan kayu bakar untuk memasak.
Sudah sepekan kelangkaan gas LPG 3 kg terjadi di sejumlah kawasan di Kota Banjarmasin, tak terkecuali di kawasan Jalan Teluk Ujung Benteng, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Ini seperti disampaikan Hamdiah, warga di wilayah Ujung Selatan Banjarmasin ini, dirinya mengaku selama sepekan belakangan harus menggunakan kayu bakar untuk memasak. Hamdiah mengungkapkan kemudahan mencari kayu bakar menjadi salah satu alasan pihaknya memakai kayu untuk memasak. Bahkan tidak hanya untuk dirinya sendiri, kayu bakar yang ia dapatkan tersebut juga dijual kepada tetangganya di kawasan Pulau Bromo yang saat ini juga lebih memilih menggunakan kayu bakar untuk memasak. Soalnya pakai gas ay, kadang mana ada duitnya pakai gas kami, menyaka ada pakai gas pakai api ay. Menyakanya banyak ini mana saham kalau ikan. Karena 35. Habis itu paling murah Adin 30 dua lungan. Ada Jepang mendengar, tapi kami punya 50 kami kira kau jauh menukar. Baik pakai kanan ya, raklah kayunya han, lakas. Jakanya kau tuh agennya ya dalam se-RT itu sebuah agen. Maksudnya kan agen tuh lo murah lah. Kan hendak harapan ibu tentang itu pang daripada jauh ibu menyasak ke seberang sana menyasak. Karena kami maksudnya didudukan orang lah dulu, hanya mau menjuali. Wanita yang akrab disapa Mama Lana ini juga mengaku bersyukur pembelian kayu di rumahnya meningkat, bahkan dapat membantu tetangga yang beli kayu meski sedikit. Dengan adanya kelangkaan gas LPG 3 kg ini, Hamdiah berharap adanya tambahan agen gas LPG di daerahnya. Maksudnya agar pembagian gas melon tersebut merata di kawasan Mantuil dan Pulau Bromo. Tim Liputan Banjar TV. Ya pemirsa, selanjutnya mengenai penanganan COVID-19 di mana Pemko Banjarmasin resmi memperpanjang penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 saat gelaran rapat evaluasi di Balai Kota Banjarmasin. PPKM ini memiliki nilai dan manfaat yang bagus khususnya di Kota Banjarmasin serta memperketat pelaksanaan kegiatan yang merupakan bagian dari upaya pengendalian COVID-19. Pemko Banjarmasin resmi kembali memperpanjang penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM skala mikro. Rapat evaluasi PPKM berskala mikro dan tindak lanjut terhadap kebijakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2021 ini dipimpin langsung Pelaksana Harian Wali Kota Banjarmasin, Muhyar. Dihadiri staf Kodim Kasdim 107 Banjarmasin, Letkol ARM Agung Nugroho, PLT Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra, Doli Syahbana, dan sejumlah kepala dan perwakilan SKPD Kota Banjarmasin, serta para camat di Kota Banjarmasin. Dalam paparannya, PLH Wali Kota menjelaskan terkait PPKM ini, sebelumnya sudah melakukan koordinasi dengan PJ Gubernur Kalsel dan diminta untuk tetap melanjutkan PPKM berskala mikro di Kota Banjarmasin sampai tanggal 8 Maret 2021, meskipun dalam instruksi Mendagri hanya untuk Pulau Jawa dan Bali. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin yang juga jubir penanganan COVID-19, Mahli Riyadi, menjelaskan PPKM ini memiliki nilai dan manfaat yang bagus, khususnya di Kota Banjarmasin, serta memperketat pelaksanaan kegiatan yang merupakan bagian dari upaya pengendalian COVID-19. Rekomendasikan, di situ dilakukan pengetatan terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan. Misalnya kegiatan mahaul sebaiknya ditiadakan di wilayah RT yang zonasinya oranye tadi. Karena itu risiko penularannya cukup tinggi. Tim Liputan Banjar TV. Ya pemirsa, akan kita simak bersama PJ Gubernur Kalsel resmikan instalasi radioterapi RS Ulin. Tetaplah bersama kami.